Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya buatin video tentang masalah mesin ini ya. Ini keluhan punya kawan kita nih, mesinnya punya Mas Resa nih. Ini sebelumnya maaf nggak saya unboxing dari awal ya, karena niat dari pertamanya nggak mau saya buatin video karena masalah ranking ya begitu aja bro. Cuman kayaknya ada beberapa poin yang harus saya sampaikan ya, barangkali teman-teman juga punya masalah atau keluh kesah yang sama dengan mesin Mas Resa ini. Ya sebelumnya saya info ya teman-teman, ini bukan bermaksud saya ngebandingin dengan bengkelnya. Cuman biar teman-teman juga tahu ya, ini mesin ini atau blok ini udah masuk ke dua bengkel yang bisa dibilang cukup terkenal lah di sosial media. Cuman keluhannya masih sama, masih ada masalah yang harus dibenahi. Coba kita lihat ini permasalahannya apa sih ini? Kebetulan ini orangnya ngirimin surat cinta. Teman-teman bisa lihat ya. Kita langsung ke intinya aja ya. Nih. Mesin sudah dicek, ganti setang semua, oblak, ganti blok mesin sudah diporting. Dan awalnya pakai head yang sudah di squeeze. Jadi dia ngirimin headnya dua. Yang satu keruman, yang satu hitam, sama-sama udah rubahan. Tapi mesin larinya lemot banget. Dari bawah sampai atas. Dan harus ngurut RPM dulu baru dapat tarikannya. Jadi kayak karakter motornya kayak karakter motor yang punya mainnya putaran tengah ke atas, atau kayak motor-motor yang exhaustnya durasinya tinggi-tinggi. Udah saya ganti head, tapi masih sama keluhannya. Mesin lemot dan kemarin diajak jalan ke puncak motor nggak bisa naik walaupun sudah pakai gigi satu. Ya ranking kita tahu sendiri kan ya, standarnya galak banget. Ini dibawa ke puncak katanya gigi satu aja nggak naik. Tahu bener apa enggak ya? Masa iya? Magnet pengapian itu sudah dirubah sudutnya. Oh udah geser-geser api ya. Motor ini requestnya nih. Motor ini pakai harian dan juga buat touring mas. Saya ingin motor yang stop and go nya responsif dan dapat atas bawahnya untuk harian juga touring. Gampang, ganti SNK atau ganti PPKB. Pakai Ninja tuh mas. Bawahnya cepat, atasnya kipnya ngebuka, atasnya laju. Cocok tuh. Karakter saya bawa motornya selalu betot gas dan nggak bisa pelan. Mau kemana? Kalaupun bloknya memang bermasalah dan harus diganti atau diporting, ini saya bawain OS 25 blok AW. Jadi bikin langsung dikotor. Nih ya teman-teman lihat ya. Ini inti masalahnya nih. Udah diporting pakai head squeeze, tapi mesin oil lemot banget dari bawah sampai atas. Nah sekarang kita urut nih, ini masalahnya apa ini? Motor udah di porting, udah dikorek kok motor yang harusnya lebih powerful jadi malah lemot. Ya video ini ya teman-teman buat pelajaran juga ya. Buat teman-teman kok kenapa sih motor udah di porting, udah dikorek motornya jadi nggak enak. jadi malah nggak ada tenaganya gitu. Nah, ente yang pertama jangan dulu langsung nyalahin ke yang portingnya, coba ente cek dulu satu-satu. Emang betul ya teman-teman, saya garis bawah motor racking standarnya ya, dalam keadaan standar ya, bukan racking sih, semua motor standar ya sama pabrik dirancang kuat di putaran bawah. Buka gas sedikit motor jalan. Tujuannya apa? Biar bensinnya irit. Hampir rata-rata semua motor yang emang buat harian ya, apalagi racking yang sejatinya bukan buat balap, emang buat harian gitu ya, emang dirancang kayak gitu, respon di putaran bawahnya. Tapi sesudah ente porting, sedikit banyak ente pasti ngorbanin namanya putaran bawah, karena di dua tak ada namanya apa, power band di dua tak. Biasanya kalau yang 4 tak juga ada, kalau 2 tak itu lebih mencolok. 2 tak untuk rentang tenaganya lebih mencolok dibanding 4 tak. 4 tak walau ada yang seperti itu, tapi rata-rata kalau 4 tak cenderungnya powernya flat rata gitu. Kalau 2 tak kan enggak. Kadang-kadang lagi santai, lagi putaran bawah, lagi kalem, RPM dapat, langsung ngagetin. Nah, 2 tak itu namanya power band. Kadang sesudah ente porting ya, sedikit banyak emang putaran di RPM bawah dikorbanin, tapi ente kan dapat benefit di putaran tengah sampai atasnya. Biasanya begitu kalau emang udah porting, tapi nggak parah-parah banget kayak gini. Ini kan yang tadi ente lihat ya, ke puncak aja gigi satu nggak bisa naik motornya. Coba kita lihat ini, masalahnya di mana ya?
apakah masalah di portingan atau di masalah yang lain. Barangkali teman-teman juga ada yang punya masalah seperti ini. Ayo kita mulai dari head ya. Ini teman-teman bisa lihat ya headnya. Headnya ini kalau ngelihat secara kasat mata gini, headnya nggak masalah ya. Kecuali lain hal kalau misalnya headnya squeeze pendek tuh. Misalnya ente bikin racking squeeze-nya 6 gitu atau 5 gitu lebar squeeze-nya. Nah itu bikin motor ente bawahnya loyo. Cuman kalau dilihat segini, ini paling antara 10 nih. Kalau 10, kalau nggak 10 9 ya. Kalau saya belum ukur. Cuman ngelihat begini udah kelihatan. Kalau dari lebar squeeze-nya ini nggak masalah kok ini. Di headnya paling ini hanya untuk butuh penyesuaian sedikit lagi aja. Sekarang kita lihat bloknya teman-teman. Nih bloknya nih, korekannya nih. Oh, exhaustnya profilnya kotak. Nih kita lihat tinggi exhaustnya. Udah saya ukur sih ini, tinggi exhaustnya nggak tinggi nih. Saya set ini Sigmat di angka 26,5 nih. Kalau ente bisa lihat tuh, pas tuh 26,5. Tuh 25, 26,5 ya. Transfernya juga sama ini. Ini 41 transfernya. Tuh, pas. Nah, pas ya. Exhaustnya 26,5. Transfernya 41. Lebarnya berapa nih? Ya, kita ukur. Ini lebarnya nih. Nih, lebarnya. Lebar exhaust maksimumnya. Berapa ini? Tuh, pendek. Pendek kecil. 35, 36, 37 juga nggak nyampe. Kecil kan? Exhaustnya 37. Nggak besar exhaustnya. Nih teman-teman lihat ya. Portingannya rapi. Saya juga kalah. Tuh. Transfernya. Bagus, rapi, kotak-kotak. Tuh. Rapi kan? Nggak ada masalah bloknya. Oh ya, ini deck-clearingnya udah saya ukur ya. Deck-clearingnya 1. Kadang ada beberapa yang mainin deck-clearing. Nah, yang ini deck-clearingnya nggak dimainin. Deck-clearingnya 1. Ya masih cukup sih kalau deck-clearing standar mah untuk di motor-motor harian. Ini bloknya blok KW lama ya. Emang kalau blok KW lama dengan blok KW yang baru deck-clearingnya beda. Sebenarnya kalau blok KW lebih bagus yang tipe-tipe dulu tuh, yang keluaran dulu tuh. Deck-clearingnya bagus-bagus, nggak terlalu tinggi kok. Beda dengan yang sekarang, deck-clearingnya tinggi-tinggi. Ya, dengan data spek korekan seperti ini, harusnya ya motor akan boyo di putaran bawah. Apalagi tinggi exhaust cuma 26,5, lebar exhaust cuma 37 juga nggak nyampe. Transfer 41. Blodonya masih, kalau bahasa kerennya ya, bahasa yang suka dipakai oleh konten-konten kreator lain, kalau blodonya mirip-mirip dengan yang original. Harusnya ini motor nggak bakal di putaran bawah. Nah, jadi kalau saya lihat dengan hitung-hitungan kayak gini, nggak terlalu bermasalah ini blok dan headnya. Bagus lah gitu. Blok dan headnya nggak masalah. Mungkin masalahnya ada di yang lain gitu. Nah, jadi ini teman-teman juga nih ya. Kalau misalnya ente habis porting blok gitu, mau di saya, mau di orang lain, mau di yang lain, oh motornya nggak enak ya habis di portingnya. Coba ente tonton deh video ini. Kita biar ente tahu nih sebabnya apa sih motor kalau di porting kok malah jadi nggak enak. Nah, untuk blok dan head aman. Ini kita lihat kesini aja nih. Ini pistonnya nih. Ini sehernya NPP. Apa NPP? Kadang nggak liaran juga banyak yang pakai NPP. Tuh sehernya nih. Ujungnya nih bagian exhaustnya rompal. Coba kita lihat exhaustnya. Oh, untung masih selamat loh. Oh, ini kenapa bisa begini? Nih.
exhaustnya ininya hancur, ini nyemplung ke sini. Nih, sini soalnya ini lupa kali ini yang ngoreknya, yang bikin bloknya lupa. Kalau lihat hasil tangannya ya, korekan kayak gini, ini orang pasti paham lah dengan radius. Mungkin kelupaan kali, lagi banyak kerjaan nggak dikasih radius ininya. Makanya teman-teman kalau misalnya ente baru belajar ngorek ya, habis ngorek jangan lupa kasih radius. Nanti efeknya begini nih, apalagi kalau persentase exhaustnya gede. Ya untung ini exhaustnya kecil, kalau exhaustnya besar nyemplung ini, saya nyangkut, bubar semua, bloknya rusak. Ini kasih radius nih, ini kan tuh diraba sama saya pakai tangan pada tajam. Ini lupa kasih radius, lupaan. Makanya sehernya kalau baru mah enggak, lama-lama kan ngegesek kan siring, lama-lama jadi tipis. Kalau tipis ya cepluk, nyangkut di exhaust. Apalagi model exhaustnya kan itu kan flat, alias kotak atasnya rata lagi. Tanpa radius ya resikonya begitu, bisa nyemplung sehernya. Sekarang kita cek rasio ya teman-teman. Rasionya kita lihat yang bawah aja dulu. Nih G1. Nih satunya udah dihitung 12. Ininya 34. Standar G1 nya. Kecuali ente misalnya pakai rasio 14:32 atau 15:32, nah 15:30, nah baru tuh gigi satunya kalau power motor lu pas-pasan nggak bisa ngangkat. Ini 12:34, harusnya sih nggak begini-begini banget tenaganya. Nah, kita lanjut cek pengapian nih. Coba kita lihat nih motor apinya ini gimana ini motor. Masih pada bagus nggak sih ini motor api pengapiannya. Kita mulai dari spool ya. Coba kita cek induksinya dulu deh. Nah, induksi udah ngewakilin semua. Udah sampai. Tuh 980 990 masih bagus, spoolnya belum ngedrop. Kalau misalnya di bawah 900 mH udah lemah spoolnya. Enggak, ini standar racking 1 Henry lebih sedikit. 990 masih cukup tinggi lah. Lihat pulsernya coba. Kok 20 ya, apa-apa 20 mah normal, belum ngedrop. Jadi untuk pengapiannya ini semuanya masih normal, baik spoolnya, baik dari pulsernya. Kalau ini mah kagak ngaruh, spool lampu mah kagak ngaruh ke performa ini nih, dua nih, spool CDI sama pulser. Pengapiannya aman ya. Oh iya, untuk timingnya ya teman-teman, tadi waktu saya bongkar timingnya keadaannya udah maju, udah advance. Oh, ini kerok-kerok begini 1 meter majunya, harusnya apinya paling mundur. Kalau nggak mundur berantakan mesinnya. Ya sekarang kita lihat crankcase sama kerukasnya dulu nih. Untuk kerukasnya nih, lihat tuh mulus kerukasnya, stang sernya tuh masih ada tulisan Yamaha-nya. Artinya ini belum kayaknya ini belum pernah ganti stang ser tuh, kelihatan dari fisiknya. Stangnya masih asli tuh, masih asli bawaan Yamaha. Udah aus ya, wajar lah, udah aus, udah puluhan tahun ini stang ser. Ini ganti nih stangnya. Bandulan titik timah nggak ada tuh, nggak ada modifikasi. Penstroke apa nggak ada. Ini kerukas mah seger lah, mulus bos. Kerukas ini, kerukas gini, copotan gini yang masih, ini namanya kerukas perawan, belum pernah ganti setang. Harga onlinenya lumayan mahal, harga onlinenya, harga bekasnya maksudnya lumayan mahal karena susah nyarinya. Sekarang kita lanjut ke crankcase ya teman-teman. Bearingnya HS tuh. Teman-teman lihat crankcase-nya. Ada yang aneh nggak sama crankcase-nya? Ini ente perhatiin nih. Tuh. Crankcase-nya. Ada yang aneh kan?
Ini ada nut nih. Nih, ininya bekas, ininya digedein nih. Nih, si crankcase diameter ini dibesarin. Tuh, kelihatan bekas milingnya tuh. Kalau crankcase yang masih ori bawaan nggak begini lah. Lagian kelihatan enteng kalau biasa pegang crankcase ya, ranking dilihat begini juga udah kelihatan nih. Ininya mepet-mepet nih. Lubang bautnya mepet. Tuh bekasnya tuh. Bekas milingan. Nih, nut nih. Nah, aslinya segini nih. Ini artinya crankcase ini udah dibesarin. Dua-duanya udah dibesarin nih crankcase. Jadi ini motor bekas mesin nakal lah kayaknya dulu. Atau mesinnya udah pernah naik stroke. Ini digedein. Coba nih, sekarang kita cek ya. Kita lihat ya. Kita pasangin kerukas, nggak usah kerukas standar ya. Kita pasang kerukas motowan coba. Kebetulan di sini ada kerukas motowan. Nih ya, teman-teman, saya pasang nih kerukas motowan. Nih yang terperhatiin nih. Tuh, nut nih. Nih nut nih. Tuh, ada nut tuh. Nih yang aslinya di sini nih. Ini udah dimiling. Ya, kita lihat ya. Nih, motowan. Ini kerukas motowan bekas sepatu. Barang wakaf. Lumayan nih. Oh, udah beli motor dapatnya udah motowan, pengen distandarin motornya, akhirnya kerukasnya diwakapin. Si seger, masih baru, belum pernah dibongkar nih. Kita pasang ya. Nih, ente lihat nih gapnya nih. Ente lihat kan video-video saya sebelumnya, kalau saya masang kerukas motowan pasti dimiling sedikit. Nggak dimiling juga masuk, cuman clearingnya terlalu rapet, terlalu mepet. Jadi buat jaga-jaga supaya nggak terlalu mepet, takutnya ada kotoran atau gimana, nanti bisa baret crankcase-nya, jadi dimiling lah sedikit. Ente lihat nih gapnya, ini segini kerukasnya motowan ya, bukan kerukas standar. Nih saya kasih puller yang paling besar nih. Berapa nih? Ini udah karatan bro pullernya. 09. Longgar ya. Nih, gua jejelin lagi nih. Ini 2 puller nih. Nah. 2 ini ya, bro. Tuh, masuk. Coba kita lihat gapnya. Ini 2 nih. 2 puller. Satu koma satu nih. 1,1 aja di sini di kerukas motowan ya. Crankcase ini pakai kerukas motowan, gapnya 1,1. Ente bayangin kalau misalnya crankcase ini pakai kerukas racking, gapnya berapa? Sekitar 1,3 atau 1,4. Karena kerukas motowan sedikit banyak dia lebih besar dibanding dengan racking. Agak lebar sedikit kerukasnya. Nih biang keroknya. Crankcase. Tuh ya teman-teman tadi lihat ya untuk gap crankcase-nya. Segitu saya pakai kerukas motowan ya. 1,1 masih ada gapnya. Apalagi pakai kerukas ini lebih besar gapnya. Emang kenapa sih kalau gapnya lebih besar? Kalau gap di sini besar artinya ruang karternya besar gitu ya. Ruang karternya membesar artinya volume kompresinya kompresi bawahnya jelas dia ngedrop, turun. Jadi ini yang bikin motor powernya kurang. Kenapa bisa kurang? Karena tekanan bawahnya, tekanan kompresi primernya dia lemah, naik ke atas. Karena kalau bensin kan di 2 tak bensin, sebelum dia naik ke head dia masuk dulu ke sini, ke crankcase, gerak tuh piston tuh dari TMB ke TMA langkah isap, masuk tuh bensin ke bawah. Nah dari TMA turun ke TMB, dia langkah usaha iya, langkah buang iya, langkah kompresi primer juga iya. Pek, lubang transfer kebuka,
Kalau tekanan di sini kuat, nyemburnya ke atas kuat, kenceng ke head. Tapi karena di sininya ruangnya besar, lemah semburannya. Makanya motornya maunya buka gas terus, buka gas RPM tinggi terus. Kenapa bisa begitu harus RPM tinggi? Ya kalau putarannya tinggi, pompanya kan jadi kuat. Capek makanya motor di bawahnya. Jadi ini biang masalah. Ya ini motor bekas mesin nakal dulunya. Kayaknya bekas motor mainan lah, atau bekas mesin setrukan lah, kerukasnya bekas setrukan, dibabat semua ini. Sekarang mungkin yang punya udah tobat pakai kerukas standar, cuman nakalnya ada bekasnya, ininya udah dibesarin, ya jadi ngedrop dipasang kerukas standar mah. Makanya buat teman-teman ya, ente boleh cek deh yang ngerestor mesin di gua ya, atau yang bisa modif mesin di saya. Ada nggak saya pernah ngalem crankcase kayak gini nih sampai ke atas, paling juga ininya doang nih, itu juga kalau nggak dibawerin banget sama yang punyanya gitu ya, nggak pernah saya lakuin. Nih sampai sini saya ngelem, pernah nggak lihat video saya? Nggak ada. Kenapa? Karena tuh hanya untuk motor harian, bukan apa-apa bro, kasihan nanti ketika lu mau tobat, kalau ente mainin crankcase, apalagi crankcase-nya sebelum direm diketok-ketok dulu nih, lu tobat ada bekasnya, sama kayak gini. Ente mainin crankcase, ente mau tobat buat motor harian, ada bekasnya kan. Nih ini ruangan ini jadi membesar, hanya ini penyakitnya. Makanya saran buat teman-teman semua ya, kalau misalnya motornya masih harian ya, ruang kompresi bawah mah biarin aja standar, itu juga udah cukup. Paling ente main deh nih dari Pen Ninja aja, itu juga biarpun nggak nambah banyak tapi lumayan lah tuh nutup ruang lubang ini nih, pakai Pen Ninja udah cukup segitu juga. Agak usah ininya dilem-lem segala macam biar padat gitu, nggak usah, udah cukup kok. Dari porting block, bikin head sama pakai Pen Ninja buat harian tuh lebih dari cukup. Ya jadi kejawab ya teman-teman nih penyakitnya nih. Dari porting mesin lemot banget dari bawah sampai atas dan harus ngurut. Bahkan ini tuh ke puncak pakai gigi satu aja sampai nggak kuat. Ya kompresi yang ngedrop, kompresi primernya lemah. Kalau kompresi primernya lemah ya dorong bensin dari ruang karter, dorong ke headnya ya lemah. Supaya kuat gimana? Putarnya harus tinggi, putaran harus tinggi gimana? Buka gas lagi lebih tinggi. Jadi ya ini penyakitnya nih. Jadi bukan di sini, bukan di blok, atau bukan di head, ada masalah kok di situ. Apalagi nih, lihat deh sama lu udah tuh membrannya baru bro, 800.000 ini membran sehat apa sehat. Harusnya kalau keadaan semua normal, portingan begini ya motor nggak bakal lemot, nggak bakal dengan hitungan tinggi exhaust 26,5 ya, sama transfer pas 1 motor nggak bakal lemot. Saya aja yang motor yang hitam kan anda tahu di blok KNJ tinggi exhaustnya berapa? 24,4, tapi ruang karternya sehat. nggak ada yang drop atau nggak lemah gitu. Motor tetap respon bawahnya, nggak ada masalah. Apalagi ini cuma 26,5. Jadi kesalahannya ini bukan di portingan. Kalau keadaan kayak gini mah ya bro, ente ruang karternya lemah begini, tekanan kompresi primernya lemah, lu bikin blok, kirim ke Jepang, pasang blok korekan dari Jepang, tetap aja lemot, dijamin. Karena yang bermasalah ini nih karternya, ruangan primernya lemah, tembakan bensinnya kurang kuat. Ya segini dulu ya teman-teman untuk video permasalahan mesin dari Mas Raihan ini. Ya mudah-mudahan teman-teman juga dapat ini ya, dapat sedikit masukan dari video ini, sedikit gambaran lah dari video ini. Jadi tiba-tiba misalnya ente habis morting gitu, morting mah gak usah di saya, yang lain yang lebih hebat juga bagus. Ini bagusnya morting ini, rapih tuh lubang-lubangnya, kotak-kotak. Nih ke sini nih, bagus nih mortingnya. Jadi kalau ente habis morting gitu, tiba-tiba udah dipasang gitu bloknya sama headnya, kok motornya jadi malah kagak enak ya? Coba sebelum ente komplain, sebelum ente salahin ke mekanik, coba ente cek bagian mesin yang lainnya dulu. Coba cek seal, ya dari hal gampang aja, coba cek seal keruk asnya. Seal keruk asnya pada bocor nggak? Karena kalau seal keruk as rembes atau bocor, kompresi primer ente bocor, lemah sama aja. O-ring keruk asnya, bosil keruk asnya coba dicek.
karbunya, coba ente cek setting spuiernya gimana gitu, kekeringan apa enggak, atau kebasahan atau enggak, timing api itu apalagi, coba ente cek timing pengapiannya. Kadang gini ya bro, contoh mesin kayak gini, ini kan timing apinya dimajuin abis ya. Nanti misalnya ini saya benahin nih, kompresi primernya, ini saya benahin, motor jadi galak otomatis. Kalau timing apinya masih keadaan kayak gitu, kayaknya bolong nih, kayaknya berantakan nanti motor atasnya. Ente harus dicek juga komponen-komponen lainnya. Jadi jangan sampai ente habis morting yang bermasalah mesin ente ngutak-ngatik di blok atau di head doang, padahal yang bermasalah di mesin ente. Di mesin entenya yang bermasalah, bukan di portingan atau bukan di headnya. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya.